Perkenalkan, nama saya Noval Lesim, NIM 2001530021, program studi Teknik Informatika. Jadi saya akan membahas mengenai analisis pola kinerja pendidikan di Provinsi Jawa Tengah menggunakan clustering Kamenz untuk persyaratan untuk penelitian pada tugas akhir saya. Latar belakang analisis pola kinerja pendidikan adalah tujuan untuk mengelompokkan indikator pendidikan di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan angka partisipasi sekolah, angka partisipasi KASA, dan angka partisipasi MUNI dengan menggunakan metode Kamenz agar pemerintah mempunyai kebijakan dalam pemerataan di dalam aksesibilitas pendidikan. Terus rumusan masalahnya adalah bagaimana menganalisis pola kinerja pendidikan di Provinsi Jawa Tengah menggunakan metode Kamenz untuk mengidentifikasi kategori wilayah dengan tingkat kinerja pendidikan yang berbeda-beda. Tujuan penelitiannya adalah menganalisis pendidikan, setelah itu dikelompokkan ke dalam algoritma Kamenz di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan indikator angka partisipasi sekolah, angka partisipasi KASA, dan angka partisipasi MUNI. Landasan teorinya adalah pendidikan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memaksimalkan kemampuan individu. Asal-usul kata pedagogik dalam bahasa Yunani yang berarti ilmu mengalahkan anak-anak. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pendidikan didefinisikan sebagai kegiatan mendidik supaya untuk memelihara dan memberikan pengajaran mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Algoritma Kamenz adalah mengelompokkan data dengan cara menghitung jarak antara setiap data dengan centroid cluster yang diperoleh melalui proses iterasi. Kamenz merupakan sebuah metode dalam pengembangan data yang bermanfaat untuk mengelompokkan data yang tidak memiliki tingkatan atau hanya bersifat partisi. Objek penelitiannya yang di sini ada 4, kayak indikator pendidikan seperti angka partisipasi sekolah, partisipasi murni, dan partisipasi kasar. Terus yang kedua, datanya dari BPS. BPS itu Badan Pusat Statistika. Terus yang ketiga, clustering Kamenz menggunakan metode Helbau. Selanjutnya, objek keempat, mengelompokkan kota kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Metode penelitiannya bersifat kuantitatif dengan pendekatan data mining, khususnya menggunakan metode clustering Kamenz untuk mengelompokkan wilayah, kota, atau kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Proses penelitiannya yang di sini ada 4. Yang pertama, menentukan indikator pendidikan. Yang kedua, prosesnya data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistika Jawa Tengah pada tahun 2003 yang terdiri 35 kota atau kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Terus yang ketiga, memperbaiki data duplikat, format tidak sesuai, dan agar nilai tiap indikator secara setara dalam perhitungan. Terus yang keempat, penentuan jumlah klaster menggunakan metode Helbau untuk mencari jumlah klaster optimal. Hasilnya dibagi menjadi 3, pendidikan tinggi, pendidikan sedang, dan pendidikan rendah. Terus yang hasil penelitiannya adalah hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada nilai K3 mengalami perubahan alak signifikan. Terus langkah-langkahnya algoritma Kamenz, yang pertama, inisialisasi jumlah klaster K sebesar 3, menentukan centroid awal secara acak, menghitung jarak tiap data centroid. Terus selanjutnya melakukan iterasi hingga posisi centroid tidak berubah signifikan. Grafik pada hasil penelitiannya ini hasil dari mengelompokkan menggunakan metode Helbau ya, agar
untuk menentukan jumlah klaster yang optimal dalam data. Metode ini menghitung nilai inertia total jarak kuadrat dari setiap titik data ke pusat klaster terdekat. Gambarnya ini 4.1 menunjukkan grafik metode tersebut dengan jumlah klaster K dari 1 hingga 10. Terus hasil A. Ini hasil yang sudah dikelompokkan ya. Pertama, klaster pertama berdasarkan angka yang disimpulkan bahwa angka partisipasi sekolah, rasa dan murni menunjukkan akses pendidikan yang sangat baik dan sangat tinggi di berbagai tingkat pendidikan seperti Kabupaten Banyumas, Kebumen, dan Batang. Yang kedua, cenderung sedang dibandingkan dengan klaster pertama, maka kabupaten yang masuk dalam klaster ini adalah Kabupaten Purbalingga, Wonosobo, Magelang, dan Boyolali. Terus yang ketiga, cenderung rendah, disimpulkan berarti indikatornya itu kayak APS, APM, dan APK cenderung rendah, maka kabupaten yang masuk dalam klaster ini adalah Kabupaten Banjarnegara, Purworejo, Sukoharjo, dan Wonogiri. Terus kesimpulannya adalah penelitian ini mengelompokkan 35 kota atau kabupaten di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan indikator pendidikan APS, APK, dan APM menggunakan metode Kamens. Hasil metode album menunjukkan jumlah klaster optimal adalah 3 analisis jarak antar sentrik menunjukkan pemisahan klaster yang signifikan dengan jarak terbesar antara klaster 1 dan 2 sebesar 0,603. Klasterisasi menghasilkan 3 kelompok daerah: tinggi, sedang, dan rendah dalam kinerja pendidikan. Ya, selanjutnya sekian dari presentasi pada tugas akhir saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.